Halo Pak. Halo, malam. Ya. Gimana Pak? Aman, Kembali tidak hujan. ke hujan ya di sini kan? Sama. Di di Aman. di Bintaro hujan juga, enggak kan? Enggak hujan. Tapi sore tadi gludak-gluduk ya, rame banget ya. Oh iya, ada geluduk. Oh tadi hujan juga sih, sebentar sempat Oh, hujan. sempat hujan. Di tempat saya enggak, panas. Oh iya, hujan deras sih tadi sempat. Oh gitu. Oh Iya, iya, iya. Enak cuma atau dingin? sebentar gitu, nggak lama. Enak dingin ya. Iya, apa? Tuh. Iya, Bapak aman ya kembali dari sana? Aman. Begitu. Puji Tuhan, sampai rumah selamat. Oh, ada malaikat yang menyertai. Amin. Ya, luar biasa ya. Iya, betul. Iya. Ini Pak Budianto, Pak Budi, salam. Iya, belum pada masuk Pak, biasa Pak. Iya, biasa, iya. Biasa. Iya. Iya. Ya, cuman karena saya jalan darat lumayan nyita menguras tenaga. Kenapa nggak naik pesawat Pak? Enggak, karena memang tempatnya agak tanggung. Oh gitu. Kalau naik pesawat turun di Solo atau Surabaya itu jauh. Oh gitu. Ya. Nah, Kejauhan ya. kalau naik mobil sendiri karena saya sendirian habis di ongkos capek juga. Berapa jam tuh Pak ke sana Pak? Kalau dari Solo ke tempat yang saya tuju itu ada kira-kira 3 jaman ya. Ke Jakarta? Ke Jakarta Oh, ke sana? kalau ke Jakarta naik kendaraan umum, ya semalam ya. Oh, pantat Iya, panas semalam. ya, pegel. Iya. Semalam. Saya mau naik kereta api, naik bis sama. Iya. Oh sama ya. Iya, iya. Jakarta, iya sama, iya. Oh, amat, iya. Nah, Ya iya. salam, Ibu Rita. Rita, mana? Bu Rita, dibuka dong. Bu Maria. Halo. Salam. Ini pada kemana nih? Bu Rita. Bu Maria, udah siap? Ya, sebentar. Iya. Oke. Salam semuanya. Iya. Ya. Iya, Pak Sumarboko. Ya, Ini Pak siapa? Pak Rasman lagi ada tamu. oke. Hari ini dia nggak bisa karena lagi ada tamu kan, mungkin nengokin istrinya. Oh gitu. Ya malam ini dia nggak bisa. Jadi yang main saat ini kakak saya yang main pimpin pujian sama musiknya dia gitu. Oke. Iya. Nah, ini lagi siap-siapin ya. Yang lain belum masuk. Saudara kandung. Kembaran ya Pak? Oh, kembaran. Kembar. Saya ini kembar. Dia Ini tinggal di belah mana? dua. Tinggal di mana? Di Bandung dia. Oh, dia di Bandung. Di Bandung. Iya. Iya. Saya di sini gitu kan. Justru yang menangin saya tuh dia sebetulnya kakak saya. Oh gitu. Saya tuh paling bandel untuk masuk Kristennya. Oh gitu. Saya ngeyel banget gitu. Wah, udah Satu kandung berdua ngata-ngatainnya. saja. Iya. Kenapa? Satu kandung berdua saja. Iya, berdua gitu. Enggak sih, Oke. masih ada kakak saya, adik Ada. saya masih ada. Iya. Jadi dia yang menangin saya gitu. Oh Dengan gitu. ya sabar-sabarnya aja, saya sih udah bandel aja dah masih Kristennya. Loh itu dimenangkan umur berapa? Udah nggak kepikir ya, udah cukup lama juga waktu dimenangkan tuh. Umur berapa ya? Sudah nikah belum? Sudah nikah. Oh, Sudah jadi nikah. sudah dimenangkan. Jadi waktu nikah tuh itu masih Katolik, terus akhirnya anak setahun kali ya, setahun apa 2 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, terus dia udah mulai perkenalkan ke gereja Kristen gitu. Gitu. Ya. Jadi waktu kita ketemu di RTM dulu belum lama jadi Kristen. Di RTM itu belum lama. Oh. Kristennya tuh baru 3 tahun apa 4 tahun gitu ya. Gitu. Iya. Nah di situ
Terus terbukalah sama Pak Andreas itu pengajarannya luar biasa. Iya, iya, Nah, iya. ini seperti kayak dikasih makan tuh, firman Heeh. itu ke badan saya itu hidup gitu ya. Wih, kata saya luar biasa. Tapi itu pun juga Tuhan yang tuntun saya ke situ juga, ke rumah doa. Bukan Iya, iya. maunya saya, karena saya dulu kan sudah di ini Pak, di mana tuh namanya? Di Betani dulu. Betani yang di mana? Dulu kan masih Betani, kan dulu masih Pak Alek masih bersatu sama Pak Yang Niko. bergereja di mana? Gereja yang di mana? Dulu kan di ini di apa di dulu kan ada di mana tuh Gerbang Pemuda. Oh, di situ, RRI di situ. Iya, dari situ terus gimana caranya tiba-tiba terus langsung ikut Pak Bambang Rianto, yaitu di Dharma Wangsa. Nah, Oke, disitulah saya tertanam di situ oke, terus gitu. oke. Dari situ Tuhan bicara, sekian udah 4 tahun Tuhan bawa ke Pak Andreas. Iya, 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 Di iya. situ saya kasih seperti kayak dikasih makan gitu ya, kenyang banget gitu. Luar biasa sampai itulah. Iya, waktu ketemu di Pak Andres tuh anak masih umur berapa ya waktu ya? Aduh, udah nggak kepikiran umur berapa itu ya. Masih Masih kecil, kecil, kan? anak saya masih 3 tahun tuh masih lari-lari Oh, kayaknya. iya, masih kecil kok. Saya ingat kok. Iya. Iya, anak-anakannya tuh kalau selesai ibadah tuh dia masih kejar-kejaran gitu kan. Ah, Iya, 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 anak iya, saya iya. tuh puji Tuhan, dan sekarang udah main musik juga di gereja kan. Jadi Sekarang umur berapa anaknya? sekarang dia, Iya, sekarang sih udah usia 28. udah nikah belum? Belum. Doain Hanya aja satu Pak. ya? Hanya satu. Satu. Oh, Puji jadi Tuhan. kapan? Mantu kapan nih? Bulan Mei. Ya, doakan aja biar Tuhan kasih pasangan yang yang dari Tuhan ya. Oh gitu. Mm-mm. Soalnya kan kita nggak tahu jodohnya yang mana, saya belum tahu gitu. Oh Iya, gitu. salam buat Josi. Halo, Son Josi. Salam. Halo, salam Tante. Sudah dipakai Salam kan? Pak Sumarboko. Iya, salam Yusin. Halo. Puji Apa Tuhan. kabar? Ya, Halo, Tante salam Maria. semua. Oke, Maria. Bu Maria udah siap ya? Sudah siap belum? Sudah. Sudah. Oke. Josi sudah dipakai kah? Ah, Kacamata? udah. Sudah? Udah. Nggak kelihatan loh kayak nggak pakai kacamata. Nggak kelihatan ya? Iya, tapi bening Oh, jadi bagus. iya nih. Gitu. Cakep Tuh. kok. Oh iya. Jadi lain pangling. Oke. Oke, kita ini dulu ya, kita doa dulu ya. Ya. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk kasih anugerah-Mu. Pada hari ini kami adakan Zoom ya Bapak. Pembicaranya Pak Sumarboko, demikian juga untuk memimpin pujian Ibu Maria Anastasia, Kau urapi dia Tuhan, sehingga pujian ini membawa dupa, membawa api Roh Kudus, Tuhan menjamah setiap yang hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya, siapkan roh kami juga Tuhan untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Urapi Tuhan untuk Ibu Maria Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Demikian juga Tuhan Yesus untuk Pak Sumarboko, siapkan sesuatunya firman-Mu yang hidup ini Bapa, sehingga kami dikenyangkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, mereka yang belum hadir, belum masuk, segera mereka tidak terlambat-lambat, tetapi mereka juga mau menyembah, mengagungkan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, satukan terus kami dengan tali kasih-Mu, sehingga tidak ada hambatan, rintangan apapun juga Tuhan, berjalan dengan baik sampai selesai. Kami percaya Roh Kudus, Kau curahkan kasih-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya kesatuan itu Bapak terus membuat terobosan Tuhan, sehingga tidak ada kredit apapun berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Shikarabata karya sekali kami matu mimanta karabasanda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk melakukan nama Engkau. Hanya satu Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Halo. Mari kita untuk masuk ya. Kita nyanyikan dulu lagu dalam. Saya percaya semua bisa. Mari Bapak Ibu nyanyikan ya. Terima kasih
persembahan segenap jiwa dan raga, kataku hartaku kekayaan dan berarti untuk terciptakan hanya itu Tuhan persembahan Tuhan persembahan andailah sebagai anak ya Tuhan persembahan segenap wadah ragaku kataku harta kekayaan hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah persembahan sebagai alat hanya ini Tuhan persembahan segenap hidupku, jiwa dan ragaku, kataku harta kekayaan yang persembahkan hanya ini Tuhan permohonan terimalah Tuhan persembahan padanya sebagai alat sebagai anak kita lagu kedua ya, kita lanjut. Kita sama-sama Bapak Ibu ya. Kita membawa apapun juga saat datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat datang ke dunia. Kita membawa apapun juga saat datang ke dunia. Tinggal semua pada akhirnya saat kembali ke surga. Inilah yang terpunya sebagaimana yang mau taat dan setia padamu Bapa. Bahwa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang punya
hati sebagai anak yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun dibawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai keselamatan, dalam roh dan kebenaran sampai keselamatan. Mari Bapak Ibu kita sembah. Haleluya, 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 Kami sungguh bersyukur dan terima kasih Pak. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang selalu berikan ke setiap kami. Biarlah terus Tuhan setiap kami tetap Bapak mengasihi Engkau lebih lagi, merindukan Engkau lebih dan lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan Engkau adalah segalanya bagi kami. Terus tuntun kami ya Abah ya Pak Ibu. Sebab Engkau lah segalanya bagi kami. Ora pahara siki namarimba siki karaba siki di Bapak Ibu, mari saat ini kita akan masuk untuk firman Tuhan. Mari kita nyanyikan ya, kekuatan di hidupku ya. Kita sama-sama yang sudah bisa mari Bapak Ibu ya. Untuk masuk dalam firman Tuhan, kita akan nyanyikan dulu bersama-sama yaitu tentang kekuatan di hidupku. Ajai kau Tuhan, penuh kuasa, sang dalam tangan
berkhotbah dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, silakan Pak Sumarboko. Baik, Oke. selamat malam, Salam. Halo. Ya, puji Tuhan. Saya sebelumnya minta maaf, Kamis lalu saya terputus untuk tidak melanjutkan berbicara di Zoom ini karena sudah dijelaskan karena cuaca. Jadi saya ditagih hari ini harus melayani sebagai pengganti minggu lalu. Puji Tuhan. Oke, jadi malam ini kita mau belajar lagi. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah siap. Amin. Sebelum kita membaca firman, marilah kita berdoa dulu. Mari kita sama-sama berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau telah memberikan anugerah yang besar, keselamatan di dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara hidup kami sampai hari ini, malam ini dengan selamat. Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan Engkau melindungi, Engkau melepaskan kami dari segala jerat-jerat si jahat. Itu karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk waktu Engkau memberikan kesempatan malam ini kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti, supaya kami bisa mampu melakukannya. Sebab tanpa Roh Kudus kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan, diberkati kami masing-masing, setiap pribadi, setiap keluarga, kami bahkan seisi rumah tangga kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Malam hari ini sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan, yaitu dengan tema hati yang tenang. Marilah kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan perikopnya sampai habis. Ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Iya, sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat pembacaan kita mengerti dari ayat yang ke-7 tadi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi kita sekarang hidup bukan di perjanjian yang lama,
Kita hidup di perjanjian yang baru, dan ada beberapa ayat, khususnya di bagian terakhir dari Alkitab yang belum digenapi. Sudah dekat. Kapan digenapi? Sebentar lagi. Kita tidak tahu. Tetapi hari ini Alkitab mengajari kita supaya apa? Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah tenang, artinya hati kita itu tenang. Oleh sebab itu, tema malam ini, hati yang tenang. Supaya kita bisa berdoa. Kalau hati kita gelisah, hati kita tidak tenang, terburu-buru, bahkan khawatir, bahkan ketakutan, depresi, tertekan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenang artinya tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau. Tenang artinya tidak ribut, tenang artinya diam, aman, tentram, ya, diam tidak bergerak. Nah, itulah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi menurut pengertian kita tentang firman Tuhan, kenapa hati kita tidak tenang? Kenapa hati kita gelisah? Masa pandemi sudah hampir selesai. Tapi apa yang kita dengar, apa yang kita alami, mungkin di antara kita ada yang kena COVID. Bagaimana rasanya kena COVID? Puji Tuhan, kami sekeluarga tidak kena, tetapi kami melayani orang-orang keluarga-keluarga yang kena COVID. Bagaimana dia ketakutan. Jam 3 dia nelpon saya, Pak, tolong Pak, saya tidak bisa tidur. Sesek Pak, gak bisa bernafas. Waktu tidur terlentang hidung saya buntu. Saya takut. Papa mama saya sudah kena, dia sudah tinggal di Bogor. Adik saya juga. Saya sendirian di rumah sama anak saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia kena Omikron, saudara. Ini beberapa minggu yang lalu, puji Tuhan, dia sudah sehat. Bagaimana rasanya dia tertekan, ketakutan, gelisah. Saya cuma bilang, ayo Bu, kita berdoa. Ibu masih doa tiap malam, nggak bisa Pak. Betul Bapak Ibu, apa yang dikatakan Alkitab. Pada waktu hati yang tidak tenang, seseorang tidak bisa berdoa. Nah, malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita supaya menjadi tenang itu. Kenapa kita tidak tenang? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari seorang yang namanya Yusuf. Kita tahu Yusuf anak Yakub. Waktu itu mereka tinggal di Kanaan. Suatu hari Yusuf diminta oleh bapaknya, kamu harus menengok saudara-saudaramu yang menggembalakan ternak di dekat gurun Sikem. Apa yang terjadi dialami oleh Yusuf. Kita tahu kisah Yusuf, saudara. Yusuf begitu datang, saudara-saudaranya marah. Ini tukang mimpi datang nih. Mari kita bunuh. Tapi ada seorang abang atau koko yang baik namanya Ruben. Jangan dibunuh. Jangan dibunuh dia. Lebih baik masukkan sumur saja. Dengan harapan nanti diambil, dikembalikan pulang ke rumah. Nggak taunya malah dijual sama orang-orang Mesir, saudara. Jadilah Yusuf jadi budak di Mesir. Berubah hidupnya. Anak manis, anak baik, anak kesayangan papanya jadi budak. Nggak mimpi, saudara. Di kalender nggak ada orang yang baik tiba-tiba jadi budak. Itulah yang dialami Yusuf. Marahkah dia? Dendamkah dia? Dia ingin membalas? Alkitab menulis, saudara. Pada waktu peristiwa-peristiwa yang terjadi, Yusuf tidak marah. Walaupun di keluarga Potifar, dia difitnah, dia dipenjara, dia tidak marah. Karena apa, saudara? Karena ada firman yang mengatakan demikian. Di dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga. Kejadian 39 ayat yang ketiga.
setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini rahasia, saudara. Orang yang disertai Tuhan itu berhasil tenang, tidak berontak, tidak marah, tidak sakit hati, tidak kecewa. Orang yang disertai Tuhan itu artinya apa, saudara? Orang yang penuh Roh Kudus. Ya. Daud yang dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, apa yang dialami Daud, saudara? Mazmur 62 ayat yang pertama, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Saudara, apa yang dialami Yusuf, apa yang dialami Daud, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau mengalaminya hari-hari ini? Betapa mengerikan kalau kita melihat keadaan saat ini. Banyak nabi-nabi palsu sedang bernubuat, sedang meramal. Enggak terbukti, saudara. Di YouTube banyak orang ngaku nabi, tidak terbukti. Itu nabi palsu namanya. Sedang berantem. Itulah di media sosial di YouTube. Mereka berantem sendiri. Nah, kita nggak usah perhatiin. Kita perhatiin firman Tuhan. Karena Alkitab adalah sesuatu untuk kita yang menunjukkan kesalahan kita, menegur kita. Betul, saudara? Alkitab berisi ilham daripada Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus, untuk menegur kita, memperbaiki kelakuan kita. Ya, jadi hanya Alkitab saja yang kita baca. Nah, malam ini kita belajar Alkitab. Hanya dekat Allah saja. Orang yang disertai Roh Allah kuat. Buktinya apa? Daud tidak membunuh Saul, Yusuf tidak membalaskan kepada saudara-saudaranya. Justru Yusuf merasa bersyukur karena Allah telah, atau Yahweh atau Tuhan, Adonai di perjanjian lama, saudara, telah mengirim Yusuf mendahului saudara-saudaranya pergi ke tanah Mesir untuk menjadi apa? Tuan atas segala Mesir. Ya, Yusuf dipilih oleh Tuhan dengan peristiwa yang dia alami. Jadi kalau hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengalami hal yang tidak enak, jangan sakit hati, jangan gelisah, jangan takut. Tuhan sedang mendidik Bapak, Ibu, dan saya. Seperti murid-murid yang pada waktu itu di perahu. Betul, saudara? Tuhan Yesus sengaja pura-pura tidur di perahu. Begitu badai datang, Petrus, mantan nelayan, ilmunya dikeluarin, saudara. Nggak bisa. Badai yang besar itu, dia kecapean, saudara, untuk mengatasi badai. Baru dia nengok ke belakang, dia ingat, ada guru, ada rabi, ada Tuhan Yesus sedang tidur. Apa yang dikatakan Yusuf? Apa yang dikatakan Petrus? Saudara bisa membaca Alkitab. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus pada waktu itu? Dia menghardik. Diam dan tenanglah. Tenanglah. Jangan takut. Saudara, firman yang sama yang diberikan Yusuf dan murid-murid, itu firman kepada kita. Jangan takut. Tenanglah. Oleh sebab itu, hati yang tenang. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya diberikan Roh Kudus. Sama dengan murid-murid. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, jangan tinggalkan Yerusalem. Tuhan akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memenuhi hati murid-murid. Ada pemulihan. Pada waktu itu murid-murid kacau, takut, karena Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Ahli-ahli Taurat. Akhirnya mati di atas kayu salib. Petrus pun menyangkal, bukan? Tetapi Tuhan Yesus memulihkan Petrus di tepi danau. Dan pada waktu itu, murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada 9, betul? Ada 9 karakter. Salah satunya tenang, sabar, penguasaan diri.
Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia ada damai sejahtera di dalam hatinya. Apapun yang dihadapi seperti Yusuf. Yusuf pun tidak takut, saudara. Tidak dendam. Nah, pertanyaannya untuk kita, sudahkah kita yang menjadi orang Kristen sekian tahun, kita sudah menguasai diri seperti firman Tuhan dalam 1 Petrus? Apakah kita sudah belajar menguasai diri kita? Atau kalau kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, kita tidak mau jaga hati? Karena Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situ akan terpancar kehidupan. Jadi kalau kita tidak jaga hati, apa yang terjadi, saudara? Mati. Jadi kalau kita tidak jaga hati, itu adalah dosa. Melanggar firman Tuhan. Lu kok bisa, Pak? Karena Alkitab menulis, saudara. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang keempat, apa yang dikatakan di sana, saudara? 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, dosa adalah melanggar firman. Jadi saya bacakan ya. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau kita nggak jaga hati, kalau kita gelisah, kalau kita takut, itu melanggar hukum Allah, saudara. Orang yang marah melanggar hukum Allah. Tetapi banyak orang yang ngaku hamba Tuhan khotbah di gereja. Aku punya kelemahan yaitu marah. Itulah kelemahan saya. Saudara, itu artinya dia belum bertobat. Makanya kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Orang yang masih suka marah artinya masih ada karakter daging, masih memelihara karakter daging. Kitab Kolose berkata, tanggalkan kedagingan. Tanggalkan, buang semuanya. Jadi supaya kita hidup benar ya di hadapan Tuhan, harus menanggalkan kedagingan, saudara, yaitu dosa. Upah dosa adalah maut. Jadi kita datang sama Tuhan Yesus. Kalau kita masih dikuasai oleh kedagingan, apa yang harus kita lakukan? Datang, temui Tuhan. Minta dipenuhi Roh Kudus dan minta ampun, saudara. Sehingga 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada dua hal, dosa dan kejahatan, saudara. Dosa melanggar firman Tuhan, kejahatan melanggar terus-menerus. Orang yang melanggar firman Tuhan berulang-ulang, itu namanya jahat di mata Tuhan. Orang yang berdosa upah dosa maut tidak akan layak. Itu artinya apa, saudara? Kita bercacat. Sehingga pada waktu Tuhan datang, kapan saja, firman Tuhan berkata, Tuhan inginnya mendapatkan saudara, Bapak, Ibu, dan saya, kita tidak bercacat celah. Baik tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita. Itulah yang Tuhan mau. Nah, bagaimana supaya kita hidup benar? Kita harus senantiasa berjaga-jaga dan tetap berdoa. Kemarin sore, saudara, saya ditelepon oleh seseorang yang saya kenal sekian tahun. Dia tinggal di luar Pulau Jawa. Dia mengalami tekanan yang sangat berat. Retinanya copot. Artinya apa, saudara? Dia tidak bisa melihat lagi. Umur baru 46 tahun, seorang ayah. Kenapa sampai mengalami seperti itu? Dia stres, saudara. Dia ketakutan. Dia khawatir. Dia sudah nggak bisa kerja lagi. Padahal pekerjaannya dia adalah sebagai driver daripada mobil sewa, travel. Dengan matanya yang tidak bisa melihat, otomatis selesai. Dan dokter di tempat kotanya, dia harus pergi ke Jakarta, ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dioperasi. Ditemukan di tempat rumah sakitnya tidak ada penyebab yang signifikan. Tidak ditemukan penyebabnya. Mengerikan, saudara. Akhirnya saya tuntun, udah, jangan takut, Pak. Ayo minta ampun sama Tuhan. Begitu saya ajak doa, saudara, dia ada kelegaan. Paling tidak ada kelegaan, ada harapan, ada iman, dan kasih Kristus mengalir dalam kehidupannya. Sebab firman Tuhan berkata, imanmu yang menyelamatkan,
imanmu yang menyembuhkan. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang ini, supaya imannya timbul. Ada harapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar, yang bertata di surga. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, jangan salah saudara. Di perjanjian lama ada Adonai, ada Yahweh, ada Tuhan. Dia telah menjadi manusia, Yesus, dan dia telah naik ke surga dan duduk di surga. Dia sebagai Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dia yang akan menurunkan Yerusalem baru dari surga ke bumi yang baru. Yerusalem yang baru, saudara. Itulah tempat kita di surga kelak. Sekarang dia menyediakan Firdaus. Ya, yang ada sekarang itu Firdaus, seperti di kayu salib Tuhan berkata, mulai hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Surga itu kelak nanti setelah turun Yerusalem baru. Jangan salah saudara, itu kata firman. Bukan kata yang lain. Jadi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam ini, ayo kita tenang. Hati kita harus tenang, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, jangan sampai mempengaruhi hati kita. Inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Hampir tiap hari saya melayani orang lewat telepon, saudara. Orang itu ketakutan, gelisah, sampai sakit. Sebab apa, saudara? Begitu hati kita tidak tenang, maka portal itu ngebuka. Portal hati ngebuka, yang masuk adalah roh-roh jahat. Roh-roh jahat akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri? Damai sejahtera, kesabaran kita, kebaikan kita, kesetiaan kita yang Tuhan taruh, itu dicuri sama dia. Diganti dengan roh-roh yang lain. Roh marah, gelisah, ingin dendam untuk membalas. Itulah pekerjaan si jahat. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, janganlah beri kesempatan kepada si jahat. Jangan beri keuntungan. Kita harus berjaga-jaga. Maka di dalam kitab Petrus ini adalah hidup orang Kristen, perikopnya, saudara. Harus tenang, kuasai diri kita. Jangan sampai buka celah. Hari-hari ini kata firman Tuhan, bukan hari yang baik, hari yang jahat. Yang jahat makin jahat, yang tidak benar makin tidak benar, tapi yang kudus makin kudus. Bapak, Ibu, dan saya, kita masuk di dalam waktu-waktu yang akan baru. Jangan percaya itu ramalan-ramalan lagi. Itu roh arwah-arwah, ya, roh ramal. Firman Tuhan berkata, orang yang dirasuk roh ramal dihukum mati. Jangan dengarkan lagi. Kita baca firman, karena firman itulah yang akan menegur kita, memberikan kita teguran, somasi kepada hidup kita. Hukum Allah, karena itulah kebenaran. Jangan ikuti buku-buku yang lain. Ikutilah firman Tuhan. Itu satu-satunya kebenaran. Sebab kebenaran adalah Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh sebab itu malam hari ini, apa yang dialami Yusuf, apa yang dialami Daud, bahkan apa yang dialami Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara, jangan beri kesempatan roh-roh yang lain. Hanya roh Kristus yang hidup dalam hidup kita. Itulah yang menyelamatkan kita. Ya, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan mendua hati. Karena firman Tuhan berkata, orang yang mendua hati, hidupnya nggak tenang juga. Orang yang mendua hati, saudara, tidak akan tenang. Loh, ayatnya di mana, saudara? Ada. Dalam Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau hari Minggu ke gereja atau hari ini membaca firman, besok baca ramalan di YouTube, nggak akan tenang, saudara. Betul, saudara? Mendua hati. Mendengarkan nabi-nabi palsu di YouTube. Banyak nabi palsu di YouTube, saudara. Dia bernubuat, tapi tidak tergenapi. Tapi nggak pernah minta maaf. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu, jangan mendua hati. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Ya, oke. Jadi inilah yang sebenarnya, jangan mendua hati. Orang yang mendua hati nggak tenang, kata firman Tuhan loh, bukan kata saya. Ya, Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang. Jadi kalau hidup kita dulu pernah ke tukang ramal segala, ya, jadi kita harus selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan sampai percaya atau mengikuti apa kata roh peramal, dukun-dukun, orang-orang sakti, apapun namanya.
itu akan membuat hidup saudara dan saya tidak tenang. Oleh sebab itu kita mau dibersihkan. Kita minta seperti Kolose pasal 3 ayat yang ke-8, tanggalkan semuanya hidup lama, dan kita mau dibersihkan terus-menerus sampai serupa segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan serupa yang lain, kepada Tuhan Yesus yang kalinya, sebab Dia yang menciptakan kita. Dia adalah creator, dialah pabrikan, dialah produsen. Jadi kita ngikuti apa kata produsen. Kalau Bapak Ibu punya kendaraan, punya merek tertentu, kita akan ikuti apa kata pabriknya, bukan? Kalau pabriknya isi solar, ya kita isi solar bahan bakarnya. Kalau pabriknya bilang kita bensin oktan sekian, ya ikuti aja. Jangan karena saudara dan saya punya minyak tawon, kita isi aja minyak tawon, mogok, saudara. Nah, banyak orang Kristen makan sembarangan, saudara. Alkitab mengajar, jangan makan. Dimakan, monggo silakan. Kalau sakit, jangan salahkan. Tadi pagi saya baca grup, saudara. Kami punya grup orang-orang lansia, umurnya di atas 60. Dia liburan dari luar kota. Wah, dia cerita, saudara, makan ini, makan ini, makan ini. Tadi dia naik pesawat pakai kursi roda, saudara. Ketawa-ketawa lagi. Kenapa? Asam uratnya naik. Padahal waktu dia liburan kasih foto-foto, wah dia makan ini, makan itu. Ya, lembu kaki pendek, kaki panjang. Dimakan semuanya. Tadi naik pesawat pakai kursi roda didorong. Bangga lagi. Itu orang kebodohan, saudara. Karena dia ngelanggar firman Tuhan. Nggak ngerti karena tidak diajarin. Tapi malam hari ini, ayo kita taat. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, jangan ikuti kata-kata orang. Apa yang tertulis dalam kitab firman Tuhan, minta hikmat Tuhan. Ini benar atau tidak? Benar, saudara. Karena itu adalah hukum. Hukum Tuhan. Hukum kesehatan itu juga perlu. Kalau saudara percaya, monggo. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Saya tidak memaksakan. Saya cuma menyampaikan kebenaran. Oleh sebab itu, malam hari ini, mari kita jaga hati, supaya hati kita tenang. Apapun keadaannya. Baik berita yang mendadak, yang nggak enak. Ya, kami juga ngalami, saudara. Udah sore, kira-kira jam segini, 8:30. Ada telepon, ada kabar duka dari keluarga. Aduh, malam-malam apa yang harus kita lakukan? Nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Karena di luar kota. Saya cuma doa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ternyata Tuhan memberi tahu apa yang harus saya lakukan. Kenapa saya ngajarin begini, saudara? Karena firman Tuhan dalam Yesaya 9 ayat 6. Ia adalah penasihat ajaib. Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib, saudara. Kalau kita tanya, pasti dia jawab. He is a good counselor. Dia adalah penasihat ajaib. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, biasakan tanya Tuhan. Ya, biasakan tanya dia. Dia pasti jawab. Nggak usah pakai harus begini-begini. Ya, tanya. Oleh sebab itu, minta Tuhan bersihkan telinga roh kita. Karena sampah itu yang membuat kita yang menyumbat telinga kita. Lu ayatnya di mana? Ayatnya di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, ya. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kejahatan dan dosa sama, saudara. Menghalangi, bikin kuping kita budek, bikin mata kita buta. Ya, telinga kita budek, saudara. Karena apa? Karena dosa dan kejahatan. Tetapi pada waktu kita minta ampun, Tuhan Yesus berkata, Matius 16, berapa itu? Ya, berapa? 16:28 ya, atau 28:16 ya. Ayatnya begini kira-kira. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nanti saudara cari sendiri ayatnya. Jadi darah Yesus adalah darah pengampunan, darah pendamaian yang akan mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Itulah yang kita percaya. Hanya darah Yesus, kuasa darah Yesus.
Dan perjanjian darah Kristus itu yang membebaskan kita dari segala perjanjian utang darah yang dulu kita lakukan, orang tua lakukan, kakek moyang lakukan. Maka kita akan hidup diberkati, berhasil. Seperti Yusuf, apa yang dikerjakannya berhasil. Dan firman Tuhan, janji Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Ya, ketahuilah Matius 28:20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebagai ayat yang penutup, Yohanes 14 ayat yang ke-18a, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Inilah renungan malam hari ini, penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman, jangan disepelekan. Oleh sebab itu, saat Tuhan menyertai saudara dan saya, jaga hati kita. Jangan sampai ada roh lain masuk, karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan hati kita adalah tempat air hidup. Ya, seperti Yohanes 7 ayat 38, dari dalam hatiku akan mengalir aliran-aliran air hidup ke seluruh darah kita. Maka segala sakit penyakit brodol akan lepas dan kita akan sehat. Puji Tuhan. Amin. Demikian renungan malam ini. Kita tutup dalam doa sebentar. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau jaga hati, supaya hati kami tetap tenang, penuh dengan Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus itu sendiri. Kami tidak akan memberi kesempatan kepada si jahat, roh-roh lain. Dan kami mau minta ampun Tuhan. Oleh sebab itu, ampuni kami. Kalau kami sempat gelisah, tidak tenang, sakit, membuat kami sakit. Tapi hari ini, ampuni kami, supaya hati kami ditahirkan, supaya menjadi tenang. Ada kesabaran, ada roh kesabaran, penguasaan diri, ada kasih, ada damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian, puji Tuhan. Kami kembali. Iya. Ya, luar biasa ya firman-Nya Pak Sumarboko. Ya, betul. Saat ini harus punya hati yang tenang ya. Firman ini membangun sekali. Inilah yang kita ingatkan supaya bisa berdoa. Kalau nggak tenang, gimana bisa berdoa ya Pak ya? Betul ya. Nah, disinilah. Puji Tuhan ya. Tuhan berkati Pak. Firman-Nya luar biasa. Saya minta Ibu Maria angkat satu pujian dulu ya. Angkat satu pujian sesuai dengan firman-Nya. Silahkan. Ya, mari kita sama-sama kita nyanyikan lagunya ya. Hatiku tenang ya, karena temanya kita tenang. Sebab dia hidup ada hari esok.
Luar biasa. Ya, hatiku tenang berada bersama Tuhan Yesus. Tadi firman-Nya luar biasa. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Kalau kita disertai Tuhan, pasti tenang ya Pak. Amin. Nggak ada yang ditakutin lagi. Kalau kita di pihak Tuhan, siapa lawannya? Betul nggak Pak? Nggak ada lawannya. Ya, iblis pun juga ngabrit, dia lari. Nah, inilah pentingnya kita punya hati yang tenang, ya, rileks, menguasai diri yang tadi katakan firman. Ya, ada penguasaan diri. Ya, buat Pak Sumarboko, puji Tuhan, mungkin ini siapin firmannya ngebut ya Pak ya. Karena waktu saya kontak Bapak masih perjalanan apa gimana ya, kata saya ini tapi ya memang saya sebetulnya ini jadwal saya hari ini Pak. Tapi karena kemarin saya ambil jadwal Bapak, karena Bapak nggak bisa nyambung, saya ambil alih. Jadi sekarang lempar lagi ke Bapak, karena yang lainnya sudah ada jadwal, yang lain-lainnya sudah ada jadwalnya Pak. Jadi saya nggak bisa mundur kena, maju kena gitu. Jadi udah ada dipatok, kembalikan lagi ke Bapak. Jadi imbas ya Pak ya, satu-satu ya Pak. Amin. Enggak apa-apa. Masalah, udah masalah. Luar biasa. Tapi yang firman itu tidak akan kembali Iya, sia-sia. Ya. anytime, kapan saja. Dadak enggak apa-apa. Luar biasa, benar-benar firman-Nya hidup ya, hati yang tenang ini. Betul, saat ini kalau kita nggak tenang, pada akhir zaman ini, belum apa-apa, kita udah, istilahnya udah kebingungan, kita mesti kemana, ya. Udah ada satu yang kita harus tenang, ini berdoa. Betul nggak Pak ya? Kalau kita berdoa, punya hati tenang. Tapi kalau gelisah, karena kita dapat sesuatu, akhirnya nggak tenang, akhirnya apa yang mesti kita kerjakan kita tidak tahu. Kenapa? Karena punya hati tidak tenang. Nah, disinilah iblis selalu ingin mencuri damai sejahtera Allah supaya kita tidak tenang. Tapi kalau kita bersama Tuhan terus ada ketenangan. Amin ya. Nah, ini luar biasa buat Pak Sumarboko ya. Tuhan berkati firman-Nya. Terus maju ya Pak Sumarboko ya. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom buat siapa nih? Pak Komingwan ya. Shalom Komingwan. Ya. Ya, Tuhan berkati. Untuk Bu Ade. Nah, Komingwan, puji Tuhan. Ya. Salam. Ya, puji Tuhan ya. Ya, mungkin ada yang mau kesaksian kali buat ini Ade, mana Ibu Ade? Ini Bu Ade juga nih habis ini juga nih, habis sama kayak Bapak juga, habis dari Jawa juga. Mana Bu Ade? Ade. Iya, Bu. Ayo dong kesaksian habis jalan-jalan. Mungkin dapat sesuatu nih. Ibu ini. Aduh. Jalan-jalannya kemana? Malang apa Surabaya ya? ke Malang, Bu. Oh, Malang bukan ke Jawa. Iya, mungkin ada kesaksian, silakan. Atau tadi ada firman yang tersentuh. Bagikan. Belum dulu deh, Bu. Capek ya, masih capek, Pak. Maklum ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, buat puji kali, puji. Suci. Suci enggak juga ya. Buat Pak Budi. Pak Budi, ada yang mau bertanya, Pak Budi? Firman-Nya sangat menguatkan saya, Bu. Itu benar-benar. Terima kasih, Bapak Pendeta. Ya, puji Tuhan ya. Luar biasa ya, firman-Nya membangkitkan semangat ya. Puji Tuhan. Ya, enggak dulu Pak Budianto ya. Mungkin siapa nih? Bu Meske. Ada yang mau bertanya Bu Meske? Bu Meske. Shalom. Ada yang mau bertanya? Iya, firman-Nya bagus sekali. Ya. Menguatkan kami. Memang betul kata Bapak, kita mesti tenang. Jadi biar kita bisa berdoa. Betul sekali itu, Pak. Kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa berdoa dengan baik. Terima kasih, Pak, firman-Nya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ya. Siapa lagi? Ripka, mungkin mau bertanya Ripka? Ripka. Shalom. Ya. Shalom. Iya, gimana Ripka? Tunggu. Sebentar. Ini kok belum bisa kebuka. Oh, Shalom. Saya mau kesaksian, tapi itu sebetulnya kayaknya Bu Eli udah pernah dengar sih, cuman tentang yang firman Tuhan kemarin sih, yang pas Bu Elia bawain itu kan
tentang banyak kayak investasi bodong gitu ya, Iya. investasi bodong. Jadi waktu itu saya jual mobil saya, nggak mahal, murah. Ayla tahun 2014 harganya 50 juta, itu kan. Nah, terus saya pikir kan waktu itu ada namanya Indosuria. Saya pengen masukin ke situ gitu. Pas minimal tuh mesti 50 juta. Jadi ya begitu dapet tuh harga mobil itu, saya masukin ke Indosuria nih. Terus yang jual mobil tuh kebetulan mantunya hamba Tuhan, mantunya Bu Yoki, pendeta gitu kan. Terus dia bilang, perpuluhan Bu, jangan lupa perpuluhan gitu kan. Saya pikir udah ada gini aja deh, saya pikir gini, nanti saya cicil aja deh perpuluhannya gitu. punya akal-akalan gitu. Saya pikir antar saya perpuluhannya saya cicil aja deh. Pokoknya saya masukin dulu ke Indosuria gitu. Terus waktu saya lagi ada ikut doa di rumahnya Bu Yoki itu tuh kebetulan, terus hati saya tuh, aduh, gak tenang banget. Saya merasa kayak harus saya kasih perpuluhan. Nah, terus terang saya tuh nggak punya uang sebesar itu. Perpuluhan itu kan dari 50 juta mesti 5 juta. Itu saya nggak ada tuh di tabungan saya tuh nggak ada itu 5 juta itu. Jadi kalau saya mau kasih perpuluhan, satu-satunya cara saya mesti keluarin lagi itu uang dari Indosuria. Tapi gimana ya? Tapi ya udah, pokoknya saya harus kasih perpuluhan. Itu hati saya tuh rasanya nggak sejahtera sekali, ada dorongan harus kasih. Terus jadi saya keluarin, saya bilang sama itu si Pak siapa mantunya Bu Yoki itu, saya mesti keluarin itu tuh, saya keluarin. Loh, nanti ntar dapat penalti loh Bu, 6 juta dikasih penalti karena Ibu belum jatuh tempo main keluarin gitu aja. Nggak apa-apa, itu Januari tahun 2020 ya. Terus dikeluarin lah itu 50 jutanya itu. Jadi saya, tapi dipotong penalti 6 juta. Nggak apa-apa, saya pikir pokoknya saya udah lega, saya bisa kasih perpuluhan 5 juta. Terus bisa kasih buah sulung, karena pas Januari, seumur-umur saya nggak pernah bisa kasih Januari awal tahun. Terus udah gitu, bulan Maret tahun 2020 itu Indosuria macet. Jadi nggak bisa keluar. Semua udah ditahan, nggak bisa ditarik lagi. Jadi itu saya bersyukur ya. Di situ saya berasa sekali, oh Tuhan, Engkau melindungi saya dengan taat gitu ya. Jadi itu suatu kesaksian. Saya bukan orang yang berkelimpahan gitu ya. Jadi itu boleh kata, wah kalau sampai itu, wah bagaimana gitu ya. Tapi Tuhan baik sekali gitu. Karena di balik ketaatan tuh ada berkat gitu ya. Kalau kita taat aja deh. Pokoknya Tuhan lindungin kita karena kita kasih perpuluhan, kita kasih untuk Tuhan. Itu perlindungan Tuhan. Dia akan menghadik belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, apa semua yang mau grogotin tuh, itu Tuhan singkirkan gitu. Dilindungin lah kitanya ya. Itu janji Tuhan memang ya dan amin. Segala puji syukur buat Tuhan. Terima kasih, haleluya. Amin. Itu aja. Iya. Puji Tuhan ya Ribka, saya tahu Ribka ya. Ribka ini cinta Tuhan, takut Tuhan, taat ke orang tua. Saya tahu Ribka ini berbakti sama Tuhan. Maka Tuhan lindungi. Tapi sementara mereka yang di Indosuria itu uangnya tertahan sampai saat ini tidak kembali uang itu, ya. Sampai banyak orang yang ya itulah. Makanya harus percaya saja sama Tuhan, ya, jangan kepada manusia. Jadi Ribka ini masih tertolong, uangnya ini masih bisa keluar. Coba kalau nggak Ribka ambil uang itu, udah macet nggak keluar tuh uang. Soalnya banyak orang yang tertahan sampai sekarang nggak keluar uang. Cuma dari berkat dari iming-iming aja, janji dan tinggal janji, janji tinggal janji. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang, janjinya masih belum keluar. Nah inilah, puji Tuhan buat Ribka ya, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan. Nah, dan diselamatkan juga Ribka juga memberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, di situ Tuhan perhitungkan juga ya, akhirnya uang itu tidak sia-sia. Coba kalau diambil sama orang fasik itu enak sekali ya. Nah, disinilah ya pentingnya kita begitu ada feeling dalam hati, cepat ambil tindakan. Kalau tidak, sekejap aja, ditunda aja udah pasti, betul nggak Ribka? Nggak bisa keluar ya, itu uang pasti macet ya. Biasa udah dengar itu semuanya. Ya itulah
kadang-kadang saya kalau dapat dari Tuhan tuh, saya suka bingung juga nanya sama saya, doa, udah dijawab sama saya, nanti suka bertentangan. Masa iya sih Bu Eli? Nah, itu dia. Kadang kan seperti itu, tapi ya udahlah. Nanti lihat buktinya aja, semuanya akan terbukti. Ya bukan karena saya hebat, bukan. Karena Tuhan menanamkan kepada saya sesuatu, setiap ada sesuatu Tuhan tanamkan kepada saya, kasih tahu ini seperti ini, seperti ini. Tapi kadang-kadang kalau saya menyampaikan juga mesti lihat orangnya dulu, betul nggak? Siap nggak dia untuk menerima? Bisa enggak? Kalau enggak ya udah kita tahan sendiri aja gitu. Nah, ini ya. Puji Tuhan Ribka, ya Tuhan memberkati. Ya buat Ibu sehat ya Ribka ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Salam sama Ibu ya. Ya, mungkin buat ini kaum mingguan mau bersaksi dari sesuatu. Silahkan. Ya, shalom semua ya. Hari ini firman Tuhannya hampir sama yang tadi di ibadah di Family Ministry ya. Sama ya. Luar biasa, ya. berarti suara Tuhan itu satu ya. Amin. Saya tadi dapat di firman Tuhan itu di 1 Petrus 4 ayat 7 ya, yang mengatakan kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Amin. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa ya. Memang di dalam kehidupan kita ini yang terpenting adalah kita dapat menguasai diri ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu ketika saya pelayanan di penjara-penjara ya, kenapa orang bisa masuk penjara ya? Karena tidak bisa menguasai dirinya ya. Jadi dia berkelahi, akhirnya tidak sengaja dia membunuh temannya sendiri. Ya, karena saking marahnya ya. Nah itu yang menyebabkan jadi kita kalau tidak ada penguasaan diri, nggak bisa menguasai diri sendiri ya, kita akan celaka. Seperti teman saya juga ya, kasihan juga itu. Dia pekerjaannya jadi supir ya. Cuman gara-gara salah paham ya, dia keluarin pisau itu. Terus dia acung-acungin tuh pisaunya. Maksudnya tujuannya dia mengancam, tapi hanya menakut-nakuti aja gitu loh. Tapi dilaporin ke polisi dan banyak saksinya, akhirnya dia masuk penjara 8 bulan loh. Bayangin, kasihan kan, dia udah kerjanya susah, jadi supir, akhirnya, waduh, dia di situ dia jera banget ya. Waduh, jadi yang itu, kalau kita nggak bisa kuasai diri kita, itu kita akan celaka loh. Ya. Kita nggak boleh lakukan hal seperti itu ya. Seperti hidup kita ini juga harus tenang ya. Tuhan ajarkan kita bagaimana kita bisa hidup tenang. Di Mazmur 62 ayat 2 yang mengatakan hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Nah ini satu kunci ya. Kalau kita itu harus lebih dekat kepada Tuhan. Karena apa? Dia sumber kehidupan kita. Ya. Tanpa Tuhan kita akan hidupnya akan jatuh bangun ya. Saya katakan demikian. Tapi kalau kita dekat kepada Tuhan, itu pasti Tuhan jagai. Ya, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Karena di dalam setiap diri kita ini kan punya Roh Kudus ya. Kalau kita bisa jaga, Yeremia 7 ayat 3 yang mengatakan, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam di dalam setiap tubuh baikmu. Nah ini, kita harus jaga itu terus. Ya, perbaiki tingkah langkah dan perbuatanmu. Ini nggak mudah. Ya. Setiap orang bisa jatuh bangun itu karena apa? Tidak memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Yang selalu dianggapnya, saya udah benar, saya udah baik. Padahal itu mungkin menyakitkan hati orang, ya, atau berkata-kata yang tidak senonoh, ya, tidak pikir dulu, ya, karena kalau kita sudah melontarkan kata-kata yang tidak baik, itu maaf kata ya, nasi sudah jadi bubur itu. Nah ini kita nggak boleh hal seperti itu ya. Kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita harus jaga itu dari perkataan mulut kita ya. Kita harus terus bisa dapat mengontrol diri, itu yang terpenting dalam setiap kehidupan orang percaya ya. Memang kan di Yohanes 10 ayat 10 ya, iblis itu datang mencuri, membunuh, bahkan membinasakan setiap manusia ya. Tetapi Tuhan Yesus datang, dia bukan hanya memberi hidup, tetapi hidupnya berkelimpahan. Berkelimpahan apa? Damai sejahtera, sukacita ya, yang terus kita lakukan.
bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus tidak ada yang nggak bisa ya. Saya percaya kalau kita kuat di dalam iman kita percaya kepada Tuhan, itu kita mampu dapat menghadapi segala masalah dalam kehidupan kita. Ya, luar biasa Pak Sumarboko ya, sekalipun saya hanya mendengar sedikit ya, tapi kok hampir sama itu yang tadi saya dengar ya di Family Ministry ya. Karena berarti suara Tuhan itu satu bulat ya. Amin. Hamba-hamba Tuhan itu kalau selalu dipakai Tuhan itu pasti pewahyuan itu turun dan satu suara, itu saya percaya itu ya, nggak ada yang kebetulan ya. Saya kok bisa, aduh saya udah telat nih ikut, nggak apa-apa, yang penting saya hadir ya, saya mau pegang itu di Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena Akulah yang mempunyai kerajaan di bumi dan di surga. Amin. Ya, kita lakukan itu terus, menyenangkan hati Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir menutup mata ya. Terus menyenangkan hati Tuhan, berkarya buat Tuhan. Karena di Filipi 1 ayat 22, hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah apa? Buah pertobatan. Ya, kita harus selaras dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Tuhan Yesus memberkati Bu Elia Esther, Amin. Bapak Sumarboko ya, yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan namamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Makasih Pak. Amin. Luar biasa ya. Itulah memang betul kalau kita satu Roh Kudus. Jadi temanya bisa sama, nggak janjian kan? Tapi itulah suara Roh Kudus. Amin. Hati yang tenang. Ini berarti banyak orang akhir zaman hatinya nggak tenang ya, lagi pada galau, makanya hamba Tuhan serukan hati yang tenang. Puji Tuhan ya, Pak Sumarboko ini ya peka dengan Roh Kudus sehingga kok amin juga. Loh kok sama, itulah suara Roh Kudus. Puji Tuhan. Ya mungkin mau bersaksi apa ini Pak Luski? Mau bersaksi? Enggak. Mungkin ini Bu Ira, mau bersaksi Bu Irawati. Oh. Ya Bu. Ya, mau saksikan apa? Ya Bu. Saksiannya, ya sebetulnya saya bulan ini, suaranya udah keluar belum Bu? Ya, jelas. Ya, saya bulan ini tuh ada kesulitan ya. Ada seorang pesen nasi box 85 dus. Sudah 4 kali kantor ya. Jadi sekali ini saya pikir ya pasti bayar. Ternyata nggak bayar 85 box itu. Bisa. Iya, jadi saya berpikir bagaimana ya mau bayar PLN, mau bayar PAM, Satpam. Tapi puji Tuhan, ini jam-jam terakhir barusan saya bisa bayar PLN, Bu. Karena saya laku dari sore sampai maghrib tadi jual kolang-kaling 7 kilo. Sekilonya kan 50.000. Jadi PLN-nya yang nyaris-nyaris nggak terbayar, bisa tadi jam 7 lebih. Makanya saya tadi telat karena saya mandi dulu, Bu, baru masuk Zoom Ibu jam 7.16. Iya. Saya merasa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun uangnya dibawa kabur sama bendahara kantor, dia sudah dipecat dari kantor itu. Waktu di Uber sampai ke rumahnya, dia juga sudah nggak ada di rumahnya. Diusir sama bapaknya karena narkoba. Jadi saya sudah nggak punya pengharapan untuk dia bayar. Tapi saya berharap Tuhan yang menolong saya melampaui pengeluaran bulan ini. Jadi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin. Saya nggak pernah merasa susah atau gimana. Saya tetap enjoy aja. Saya pikir saya kan hanya mengelola ya. Uang itu kan milik Tuhan. Saya bekerja apa yang saya dapat kerjakan. Dan saya percaya Tuhan memberkati. Itu Bu, terima kasih. Iya, iya Bu Ira. Ya itu nggak seberapa. Tapi Tuhan akan kembalikan lebih dari itu, Bu Ira. Iya, saya kasihan Bu. Dia terbelit narkoba. Suami istri itu. Iya. Nah itulah ya. Jadi segala sesuatu yang terikat memang harus dilepaskan ya.
Demikian juga dengan seperti ini diizinkan sama Orang Tuhan. Kristen loh Bu itu, bendahara itu. Kenapa? Bendahara itu orang Kristen, dia bawa kabur uang kantor. Itu dia. Karena narkoba, dia dikuasai sama narkoba, suami Iya. istri itu. Nah itu ya. Itulah makanya Kasihan malahan. iya. Kristen juga Kristen seperti apa? Saya bilang juga Iya, kualitas Kristennya macam-macam ya. Jadi akhir zaman ini memang kita lebih waspada, lebih berhati-hati lagi gitu. Ya, buat Ibu Ira, hati yang tenang ya. Tenang, saya tenang. Ya, hati yang tenang tadi temanya Pak Sumarboko ya. Harus tenang, maka ada berkat nanti Tuhan kembalikan lebih dari itu. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya, Ibu. Ya, amin. Ya, buat Ibu Ira ya. Ya, siapa lagi yang mau bersaksi? Ini Josi. Josi. Enggak, belum Tan. Belum ya. Siapa lagi nih? Ibu Maria. Maria Anastasia mau bersaksi enggak? Nanti aja ditunda dulu. Tunda dulu ya. Jadi PR ya, ditunda dulu ya. Iya. Oke, kalau gitu nanti kita untuk Ibu Maria angkat satu pujian ya, nanti kita doa syafaat. Saya minta Pak Luski doa syafaat ya. Pak Luski nanti doa syafaat. Ibu Maria angkat satu pujian, satu pujian untuk doa. Ini suka Pujian ya, kita sama-sama akan nyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesus, buat daya setiap hari. Adalah juga terima kasih Yesus, buat daya setiap hari. Silakan. Ya, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan, malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perketuan doa ini Tuhan, dan segala puji syukur yang hanya kami naikkan Tuhan untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan Tuhan saat ini Tuhan kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Sumarboko Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus membuat kami terus untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah firman yang kami dengar ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dan pedoman dalam kehidupan kami, dalam kami menjalankan kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hati kami juga tertuju terus padamu Tuhan, biarlah hati kami juga terus dialiri oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya dari hati kami ini Tuhan terpancar kehidupan yang daripadamu Tuhan, dan dari hati ini Tuhan Yesus Kristus selalu ada puji dan syukur Tuhan. Dan khususnya di malam ini juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Sumarboko Tuhan yang telah memberikan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus dan yang kami dengar. Dan Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan berkati Bapak Sumarboko dalam kesehatannya juga, di dalam pelayanannya juga Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam keluarganya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk kegiatan Zoom ini Tuhan, kiranya Engkau berkati dari setiap mereka Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau memberikan kekuatan iman bagi mereka Tuhan, supaya dapat menjalani tugasnya di dalam kegiatan ini Tuhan. Dan biarlah setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan di dalam kegiatan ini Tuhan selalu rindu untuk memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan, baik itu pemain musik dan juga song leader Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan
doa koordinator Tuhan, dan juga host daripada Zoom ini Tuhan. Dan Tuhan juga untuk kegiatan-kegiatan di Zoom ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kelancaran dalam setiap ibadah kami Tuhan. Dan bagi pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, supaya dapat bertugas dengan baik Tuhan, Kau memberikan penyertaan-Mu dan hikmat-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan untuk kedepannya Tuhan, Kau berkati juga kegiatan ini Tuhan, supaya dapat berkembang lagi Tuhan, dan dapat menjangkau banyak-banyak jiwa Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di Zoom ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan. Kiranya Kau berkati juga Ibu Elia, Ibu Maria, Bapak Budianto Tuhan, dan Ibu Josefini, Ibu Seiji, Ibu Meske, Ibu Sarah, dan Ibu Ade, Ibu Irawati, dan Ibu Ripka, dan juga di family ministry Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Jika dari mereka ada yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, kiranya Tuhan jamah penyakitnya Tuhan, dan Kau memberikan kesembuhan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang dalam kesusahan Tuhan, dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan ini Tuhan, kiranya Kau memberikan jalan kepada mereka, dan Kau membuka jalan Tuhan. Dan Tuhan, bagi mereka yang juga belum dapat pekerjaan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberikan pekerjaan kepada mereka Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Demikian juga bagi yang sudah pensiun juga Tuhan, Kau memberikan hari-hari yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka juga dapat menikmati kasih-kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi anak-anak kami Tuhan yang masih sekolah Tuhan, baik itu dari SD sampai universitas Tuhan, Tuhan Yesus Kristus Engkau berkati supaya mereka dapat belajar dengan baik, dan dapat juga Tuhan mencapai cita-citanya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, yang sekarang ini lagi dilanda pandemi Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih pandemi sudah berkurang Tuhan, itu juga karena ikut campur tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus Engkau pulihkan Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia, roda-roda perekonomian Indonesia juga dapat berjalan dengan lancar Tuhan, baik itu juga di dalam bidang hukum, bidang politik Tuhan, dan juga di bidang kesehatan dan pariwisata dan bidang pendidikan. Tuhan Yesus Kristus Engkau berdaulat bebas atas bidang-bidang itu Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus sayang kepada Indonesia Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau berkati juga Bapak Presiden Jokowi Tuhan, berkati juga Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, demikian juga para menteri, para gubernur, dan juga jajaran-jajaran pemerintah lainnya Tuhan. Engkau juga berkati mereka Tuhan, supaya juga mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus juga jauhkan Indonesia dari segala malapetaka Tuhan Yesus, dan bencana-bencana alam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan sebenarnya kami juga banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan dalam doa-doa ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa sebelum kami berkata-kata, Engkau sudah mengetahuinya terlebih dahulu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah permohonan kami ini Tuhan, di dalam doa ini Tuhan, terjadi bukan dari kehendak kami Tuhan, tapi dari kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan, dan sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, dan kami akan istirahat di malam ini. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya. Ya, saya minta untuk doa berkat ya Pak Sumarboko. Mungkin doa berkat ya. Oke, mari kita berdoa. Kita mengakhiri ibadah Zoom malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menyelesaikan, mengakhiri pertemuan malam hari ini karena anugerah Tuhan. Dan kami mau berpisah satu dengan yang lain. Dan seperti kata firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat malam, memberkati Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Sumarboko. Sampai ketemu Bapak. Terima kasih Tante, makasih Pak Sumarboko. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Buat Pak Sumarboko, terima kasih untuk firman-Nya. Tuhan berkati ya. Terus maju Pak Sumarboko ya.
Ya, buat yang bersaksi semuanya, Pak Mingwan ya. Ya, Buat, Bu. siapa Makasih. lagi yang bersaksi? Ripka ya. Tuhan berkati buat Ibu Ira juga ya. Berkati nanti yang belum bersaksi menyusul ya, bersaksi nih. Ada beberapa yang belum bersaksi mesti bersaksi ya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga buat Pak Luski juga yang sudah berdoa syafaat untuk Suji, selamat istirahat ya. Sampai ketemu. Oh iya, nanti kan kita ada Paskahan ya. Paskah itu kalau nggak salah tanggal 15 itu apa namanya? Jumat Agung ya. Betul nggak? Komingwan ya? Jumat Agung ya, tanggal 15. Kalau nggak salah itu tanggal 17 ya Paskah atau tanggal 26 ya, saya kurang jelas. Mungkin nanti kita ada syukuran di rumah untuk apa? Untuk syukuran ini Paskah saya memperingatkan ya. Jadi nanti ada perjamuan kudus ya, kita memperingatkan. Nah, ini jadi tolong nanti persiapkan segala sesuatunya. Ini aja yang saya sampaikan. Jadi mari saat ini menuju untuk tanggal ini kan cepat ya larinya apa waktunya cepat, jadi persiapkan diri kita juga. Ini aja nanti saya akan kasih tahu, tapi tolong kalau yang nggak dikontak sama saya nggak bisa hadir ya, karena ini dibatasi sama saya. Kenapa? Karena lagi keadaan seperti ini jadi terbatas juga. Yang bisa hadir yaitu terutama yang di Zoom. Puji Tuhan kalau Komingwan bisa hadir. Ujung ke ujung ya Pak. Puji Tuhan. Makasih Bu Eliasta. Ya, buat Pak Sumarboko juga ya. Kalau bisa hadir kita merayakan sama-sama gitu. Ucapan syukur sama Tuhan bahwa kita masih bisa bernapas, kita masih bisa menikmati. Nggak tahu nanti tahun ke depan demi ke depan apa yang kita lalui, ya tidak tahu. Jadi mari saat ini merapatlah saat ini kita terus menyatu kuat. Yang tadi bilang Pak Sumarboko, tinggal tenang bersama Tuhan ya, maka ada ketenangan hati kita bersama Tuhan. Amin ya. Selamat malam buat semuanya, buat Bu Meska ya, Bu Ada, semuanya. ya Bu Ji, Pak Budi, Ya selalu semuanya. Bye bye. Ya, semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Pak Budi, oke Pak Luski, Bu Maria, oke Bu Ira, Tuhan berkati. Shalom.